Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternak merpati semua, pada kesempatan kali ini, bisnis pada merpati ini banyak yang pada mundur gitu ya. Banyak yang tidak suksesnya. Walaupun ada yang sukses, tapi kebanyakan ada yang tidak sukses gitu ya. Nah, sahabat semua, kita harus bisa membedakan dulu ya antara bisnis dengan hobi. Kalau hobi, sahabat semua, tidak ada sangkut pautnya dengan profit atau keuntungan. Tapi kalau untuk bisnis itu, jadi ada target yang harus kita capai dalam beternak merpati ini. Nah, kenapa sahabat semua banyak sekali terjadi kegagalan para peternak merpati dalam menjalankan bisnis ini? Di dalam beberapa alasan yang membuat bisnis di merpati ini menurun. Memiliki bisnis itu adalah salah satu impian bagi para peternak, terutama di merpati gitu ya. Jadi bisnis merpati ini bukan hal yang mudah untuk dikerjakan gitu. Orang yang minim terhadap pengalaman justru akan membuat bisnis daripada merpati ini akan jauh lebih menurun dibandingkan dengan yang sudah berpengalaman tentunya ya. Nah, dalam hal ini sahabat semua, ketika kita ingin berbisnis di merpati, tentunya kita harus merancang bisnis ini sedemikian rupa, harus merancang sebuah konsep agar jangan sampai dalam berbisnis merpati ini kita akan gagal. Beda lagi dengan penghobi, sahabat semua, hanya sekedar mempunyai merpati, terus dibalapkan, dan sudah dibalapkan mendapat piala dan menjadi kebanggaan tersendiri, gitu ya. Beda dengan sahabat semua dengan bisnis, selain daripada merpati, kita latih menjadi juara, dan tentunya bisa dijual lagi untuk menambah sahabat semua keuntungan atau passive income gitu ya. Dan tentunya ini menjadi pundi-pundi rupiah untuk bisnis di kemudian hari atau untuk mengembangkan bisnis-bisnis yang lain gitu ya. Berikut ada 9 konsep bisnis sahabat semua yang kami dapatkan daripada para peternak merpati yang sudah sukses. Jadi 9 fondasi atau konsep ini mutlak kalian miliki agar jangan sampai kalian tidak terjadi kegagalan dalam beternak. Nah, hal yang pertama yang harus kalian pikirkan di konsep sahabat semua, jadi ada customer segment gitu ya, siapa yang akan membeli produk kita. Jadi siapa yang akan membayar ternak kita gitu. Kalau di merpati itu ada ya pecinta sahabat semua, dan itu sudah ada, berarti segmen pasarnya itu sudah ada. Yang kedua adalah mengapa orang memilih ternak kita gitu. Apa keunggulan daripada ternak kita dibanding dengan kompetitor yang lain? Apa yang menyebabkan orang lain, customer, tertarik kepada produk kita gitu ya. Nah, poin yang kedua ini harus benar-benar kalian isi gitu ya. Ada dalam ide bisnis kalian. Ada dalam konsep kalian. Yang ketiga, sahabat semua, adalah channel ya. Jadi bagaimana si pelanggan itu mengetahui tentang ternak kita gitu ya, tentang jasa yang ditawarkan, dan bagaimana sahabat semua si ternak kita itu ketika ada yang beli bisa sampai ke tangan daripada pelanggan. Nah, salah satunya sahabat semua adalah dengan cara membuat channel atau toko online ya. Dalam artian ini adalah marketing ya, bagaimana produk kita bisa sampai dilihat oleh calon customer atau customer yang sudah membeli produk kepada kita. Selain kita sahabat semua promosi melalui channel toko online atau channel YouTube seperti ini, si customer juga diedukasi oleh kita bagaimana cara pemanfaatan, bagaimana cara pemeliharaan yang baik. Tentunya ini akan memberikan nilai yang lebih terhadap para peternak itu sendiri. Yang keempat sahabat semua, jadi bagaimana caranya kita selalu connect dengan pelanggan kita gitu ya. Bagaimana cara memastikan pembeli kita yang menggunakan ternak kita itu bisa merasa puas. Kalau misalkan ternak kita puas, dirasakan oleh customer, maka secara tidak langsung, sobat semua, dari mulut ke mulut, nanti kalau merpati kita bagus ya, jadi akan membeli, tidak akan kemana lagi gitu ya. Nah, yang kelima, sobat semua, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana caranya dari produk kita, dari ternak kita itu bisa menghasilkan gitu. Selain daripada penjualan hasil ternak mungkin ya, kalian juga harus memikirkan bahwa ada instrumen-instrumen lain selain daripada bibit gitu ya, merpatinya. Kalian juga harus memikirkan agar bisnis ini lebih
meluas gitu ya. Misalkan kalian bisa menjual ringnya gitu ya untuk merpati, terusan pakannya, terusan obat-obatan atau jamu, itu kalian bisa nanti kembangkan sahabat semua. Nah yang keenam sahabat semua, kita harus mempunyai target yang akan kita capai. Kalau misalkan minggu ini tercapainya sekian ekor yang terjual atau berapa kilo pakan yang terjual, maka di minggu kedua, minggu ketiga, bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga itu harus ada peningkatan. Jadi harus ada target gitu ya. Nah yang ketujuh sahabat semua, kalian juga harus memperhatikan sumber daya utama yang harus kalian miliki untuk menjalankan daripada peternakan merpati ini gitu ya. Jadi peralatan atau tool itu kalian misalkan bisa mengupgrade agar peternakan kita lebih jauh lebih bagus gitu ya dari yang sebelumnya gitu ya. Terus lahan juga nanti kalian harus ada dalam target gitu ya. Terus untuk fasilitas-fasilitas lain mungkin ya, kalian juga nanti ada lapang tersendiri untuk melatihnya sehingga orang lain bisa berdatangan datang ke tempat kita untuk sama-sama berlatih merpati gitu ya. Terus yang ke-8 yang harus kalian perhatikan dan harus kalian punya sahabat semua, kita harus ada partner juga ya yang bisa mengerjakan kebutuhan daripada ternak kita. Jadi kita tidak bersolok kalir sahabat semua. Kalian juga harus mempertimbangkan sahabat semua, dari mana nih supplier pakan misalkan. Kalau kita ingin mengembangkan daripada bisnis merpati ini di pakan, terusan jamunya dari mana gitu ya, terusan ringnya dari mana. Jadi kalian juga harus ada orang-orang yang bisa mengembangkan usaha ini lebih maju gitu. Walaupun kita misalkan belum bisa membuat produk, tapi kalian bisa mengetahui ada rekan atau vendor yang bisa diajak kerjasama untuk kelangsungan daripada peternakan kita lebih maju. Nah yang 9 sahabat semua, jadi kalian juga harus meneliti pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk mengejarkan bisnis peternakan merpati ini gitu ya. Dari A sampai Z kalian harus diperhitungkan dengan matang. Apakah di mana nih kekosongannya gitu, berapa biayanya, modal ini berapa gitu. Kalau misalkan belum maksimal, maka kalian di hold dulu gitu ya. Jadi jangan sampai mengambil daripada tabungan kita. Kalau misalkan kalian udah bagus dirancang dari 1 sampai 8, maka baru kalian bisa action. Baik sahabat semua, itu mungkin yang bisa kita sampaikan untuk video kali ini. 9 rancangan bisnis, konsep bisnis yang harus kita gunakan ketika kita mau beternak di merpati. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.